25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Mari sama-sama kita lihat ya. Bapak Saudara nanti bisa saksikan bersama-sama dalam tayangan ayat-ayat yang akan kita bacakan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan surga itu sama seperti seseorang yang bepergian jauh. Ia memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan kepada mereka apa yang menjadi miliknya. Kepada yang seorang yang memberi 5 talenta dan yang lainnya 2. Dan yang seorang lagi 1, sesuai dengan kemampuan diri mereka masing-masing. Lalu ia pun berangkat. Maka yang menerima 5 talenta itu pergi dan bekerja dengan talenta itu dan menghasilkan 5 talenta lain. Demikian pula yang diberi 2 talenta menghasilkan 2 lainnya. Namun yang menerima 1 talenta ia pergi menggali lubang di tanah dan menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu datanglah tuan itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang telah menerima 5 talenta mendekati tuannya dengan membawa 5 talenta lain dan berkata, Tuan, 5 talenta telah engkau serahkan kepadaku, lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 5 talenta lain. Kata tuannya kepadanya, bagus sekali hai hamba yang baik dan setia, atas perkara kecil engkau telah setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Hamba yang telah menerima 2 talenta juga mendekati tuannya dan berkata, Tuan, engkau telah menyerahkan 2 talenta kepadaku. Lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 2 talenta lain. Kata tuannya kepadanya, bagus sekali hai hamba yang baik dan setia. Atas perkara yang kecil engkau telah setia, maka aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu. Hamba yang telah menerima 1 talenta juga mendekati tuannya dan berkata, Tuan, aku mengenalmu bahwa engkau adalah orang yang keras, yang menuai di tempat engkau tidak menabur dan mengumpulkan dari tempat engkau tidak menebar. Jadi karena takut aku pergi menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihatlah, inilah milikmu, Tuan. Maka tuannya menjawab katanya, hai hamba yang jahat dan malas, engkau mengetahui bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan mengumpulkan dari tempat aku tidak menebar. Oleh karena itu seharusnya lah engkau menanamkan uangku itu kepada yang menjalankan uang, agar ketika aku datang kembali aku menerima milikku itu beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan serahkanlah itu kepada yang mempunyai 10 talenta. Sebab setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi dan ia akan berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak mempunyai, maka apapun yang dimilikinya, hal itu akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang di luar. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Amin firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Bapak Yahweh Tuhan, kita sudah baca nas tentang perumpamaan tentang talenta yang tadi kita sudah bacakan bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, perumpamaan ini dibawa dalam satu pendahuluan bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini dalam kaitannya Yesus sedang menggambarkan, Yesus sedang menampilkan sebuah contoh bagaimana hubungan dalam hal kerajaan surga dengan kita semua orang-orang yang percaya kepada Dia sebagai muridnya. Ayat 14-15 bicara tentang hal kerajaan surga itu diumpamakan, ya, dibayangkan seperti hubungan antara seorang tuan yang kaya raya dengan para hamba-hambanya. Hamba-hambanya ini kemudian diberikan tanggung jawab oleh tuan yang kaya raya ini, diberikan masing-masing talenta sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kesanggupan mereka. Dan yang paling tahu kapasitas mereka, yang paling tahu kesanggupan mereka, yang paling tahu kinerja mereka, itu adalah Tuhannya sendiri. Karena Tuhan sudah lama bergaul dengan para hambanya ini. Tuhan sudah melihat bagaimana cara mereka bekerja. Tuhan sudah melihat bagaimana mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka sehari-hari. Sehingga ketika Tuhannya hendak pergi keluar kota, ketika Tuhan hendak menjalankan suatu pekerjaan yang penting, ya, meninggalkan mereka semua, Dia titipkan kepada setiap hambanya masing-masing dengan talenta mereka, masing-masing dengan kemampuan yang Tuhannya tahu mereka bisa kerjakan dengan bertanggung jawab. Dan dalam cerita ini Tuhannya memberikan kepada seorang hamba yang pertama 5 talenta, kemudian hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang terakhir 1 talenta. Dan ini menunjukkan bagaimana kepercayaan yang Tuhan yang berikan kepada mereka masing-masing. Tentunya berbeda sesuai seperti saya katakan tadi, sesuai dengan kapasitas mereka, kesanggupan mereka dalam menjalankan talenta yang Tuhan yang berikan. Nah,
ukuran talenta itu pada zaman itu ya, satu talenta itu gambarnya sekitar 6.000 dinar uang pada masa itu ya, 6.000 dinar. Nah kalau dikumpul uang itu 6.000 dinar dikumpul ya dalam satu karung barangkali ya, atau dalam satu box begitu seperti itu, satu kontainer, kira-kira beratnya itu sekitar 34 kg. Itu yang disebut dengan satu talenta, 34 kg beratnya, dan jumlahnya 6.000 dinar. Nah dalam sehari 1 dinar. Nah kalau katakanlah secara pukul rata saja, rata-rata average saja kita pakai. Average-nya itu upah pekerja dalam sehari itu adalah, kita ambil gambaran seorang tukang ya, seperti itu. Satu hari itu 100.000, karena bervariasi, ada yang 80.000, di tempat lain ada yang 100.000, ada yang 120.000, berbeda-beda. Tapi kalau kita pukul rata, kira-kira sekitar 100.000 upah seorang pekerja dalam sehari. 1 dinar upah sehari. Nah, kalau 100.000 dikali 6.000 dinar, ukuran satu talenta, maka satu talenta itu setara dengan kira-kira sekitar 600 juta rupiah. Kalau dikonversikan dengan nilai mata uang rupiah kita, ya, 600 juta rupiah. Oh, itu bukan jumlah yang sedikit, ya. Kalau sekarang kita bisa beli mobil, ya kan? Ya, mobil yang berkelas dengan Leo sebesar itu. Nah, jadi ada hamba yang pertama menerima 5 talenta, berarti dengan kata lain dia menerima sebanyak 3 miliar rupiah. Ya, kalau kita konversikan, yang menerima 2 talenta berarti dia menerima sebanyak 1,5 miliar rupiah. Dan yang menerima 1 talenta, dia menerima sebesar 600 juta rupiah. Memang berbeda-beda, sekali lagi, karena tuannya tahu kemampuan mereka masing-masing tidak sama, sehingga tuannya memberikan sesuai dengan pengamatan tuannya, ya. Dan kemudian tuannya pergi dan tuannya perintahkan kepada mereka, kalian jalankan talenta ini. Nah itu sebabnya pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, ya, kita lihat situ, ada hal yang pertama kita belajar dari perumpamaan ini, yaitu hal yang pertama adalah menjalankan tanggung jawab, ya. Itu ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Setelah Tuhan yang berikan kepada mereka masing-masing talenta, Tuhan yang pergi ke negeri yang jauh. Karena di negeri yang jauh dia akan dilatih menjadi seorang raja di tempat itu. Dia percayakan kekayaannya, dia percayakan tanggung jawab kepada para hambanya dalam bentuk talenta untuk mereka menjalankan talenta itu. Hal yang pertama adalah menjalankan tanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, ya. Setiap kita pasti punya tanggung jawab. Namanya manusia yang hidup, manusia yang normal, manusia yang bertumbuh, manusia yang sehat, ya kan? Manusia yang baik itu pasti punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu bahkan dimulai dari anak kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai orang lansia pun. Setiap kita pasti punya tanggung jawab. Anak-anak punya tanggung jawab apa? Punya tanggung jawab untuk belajar, untuk sekolah, betul? Bahkan dari TK, dari PAUD pun bahkan sudah ada sekolah tingkat PAUD, di mana mereka mulai diajar untuk belajar. Belajar mengenal lingkungannya, belajar mengenal teman-temannya, belajar mengenal sekolah dan gurunya. Dari tingkat PAUD mereka sudah belajar untuk memikul tanggung jawab. Kemudian diberikan tugas, ya. Anak saya masih kecil, ya kan, masih kelas PAUD dia, ya. Diberikan tugas sama gurunya. Ya, anak saya sekolah di TK, sebuah TK Kristen yang ada di kota Palu sini. Dikasih tugas dari gurunya, walaupun cuma lewat media sosial, karena tidak ketemu di kelas, ya kan, karena semua sekarang ini kan semua lagi stay at home. Jadi dikirim sama gurunya lewat media sosial, tugas untuk dia kerjakan. Ada ayat hafalan, ya, bahkan dari sekolah minggu dikasih ayat hafalan, ya, sama para pembinanya untuk anak-anak sekolah minggu, betul kan? Kita semua, ya, pasti dia anak-anak sekolah minggu dikasih ayat hafalan atau mungkin dikasih apa tugas apa seperti itu. Di sekolah juga masih kecil sudah ada tanggung jawab untuk kerjakan PR. Yang SD, yang SMP, yang SMA, bahkan yang kuliah, yang keponakan saya yang sudah kuliah, ya, punya tanggung jawab kerjakan. Lewat media sosial mereka mengerjakan tugas mereka. Jadi masih dari kecil kita sudah dibiasakan dengan yang namanya tanggung jawab. Apalagi orang yang sudah bekerja, setelah dia sudah tamat dia bekerja, dia punya tanggung jawab dalam pekerjaannya, di kantornya masing-masing, di instansinya, di perusahaannya masing-masing, ya, atau di toko dan lain sebagainya. Juga kalau dia seorang pengusaha pedagang, ya, seperti kita punya pastor di sini, ya, Pak Pastor Haris, seorang pedagang, dia punya usaha yang dia harus kerjakan. Itu tugas tanggung jawabnya dia mengembangkan usahanya, ya. Dan bahkan sampai orang sudah lansia pun itu ada tanggung jawabnya. Para pelayan Tuhan, ya, Pastor Dexon di sini, ya, punya tanggung jawab juga. Bagaimana ya mengatur pelayanan supaya bisa berjalan dengan baik. Pada pagi hari ini kita bisa sama-sama menyaksikan tayangan ini. Ini karena ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk itu. Amin. Ya, ada orang-orang yang mau mengambil bagian.
menjalankan talentanya, menjalankan tanggung jawabnya. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan yang memberikan talenta. Tuhannya kasih talenta kepada setiap hamba-hambanya. Tentu Tuhannya tahu kemampuan hamba-hambanya. Dan Tuhannya sangat mengharapkan dari talenta-talenta diberikan itu harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segala kemampuan kita. Kerjakan tanggung jawab itu, jalankan tanggung jawab itu, ya kan? Karena tidak sia-sia tanggung jawab itu harus dijalankan. Itu bagian yang pertama, menjalankan tanggung jawab. Karena ada bagian yang kedua. Karena tidak percuma Tuhannya menuntut mereka untuk menjalankan tanggung jawab. Kenapa? Karena itu bagian yang pertama, menjalankan tanggung jawab. Kalau kita baca di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-25, ya, Tuhannya menuntut kepada hambanya, para hambanya, untuk bukan cuma sekedar menjalankan tanggung jawab, tetapi bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya dari bagian yang pertama tadi, yaitu melaporkan tanggung jawab mereka masing-masing. Ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Ya. Oh, kemudian Tuhannya pulang setelah selesai urusannya di kota yang lain. Ya, dia pulang, kemudian dia kumpulkan para hambanya. Ayo semua kalian kumpul dekat sama saya. Setelah saya pergi sekian lama, saya kembali. Ya. Dan sekarang saatnya bagi kalian untuk membuktikan hasil kerjamu. Sejauh mana kinerjamu sampai dengan saat saya datang saat ini. Masing-masing berikan laporan pertanggungjawaban. Masing-masing tunjukkan sudah sejauh mana engkau bekerja sampai saat ini. Dari hamba yang pertama, dipanggil hamba yang pertama. Mana LPJ-mu? Mana laporan pertanggungjawabanmu sebagai seorang hamba yang baik? Datanglah hamba yang pertama. Tuanku memberikan saya 5 talenta. Dan sekarang setelah sekian lama saya menjalankan talenta itu. Dan saya sudah menghasilkan 5 talenta yang lain. Dari 5 talenta yang Tuhan berikan, ditambah 5 talenta yang saya hasilkan, sekarang saya kembalikan kepada Tuanku 10 talenta. Itulah hasil kerja saya. Oh, Tuhan yang senang sekali. Tuhan berkata, engkau hamba yang baik. Engkau hamba yang bertanggung jawab. Engkau sudah mengerjakan apa yang kutuntut daripadamu. Engkau mengerjakan talentamu dan menghasilkan sejumlah seperti apa yang kupercayakan kepadamu. 10 talenta kau serahkan kepadaku. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, maka engkau pasti akan mendapatkan perkara-perkara yang besar dari Tuhanmu. Laporan pertanggungjawabanmu. Tuanku berikan saya 2 talenta. Saya sudah benar-benar bekerja dengan keras, bekerja dengan cerdas. Saya berusaha sebaik semampu-mampunya saya, sesuai dengan kekuatan kemampuan saya, Tuhan. Dan sekarang 2 talenta yang Tuhan berikan, saya bisa menghasilkan 2 talenta yang lain. Sekarang saya kembalikan 4 talenta kepada Tuanku. Apa jawab Tuhannya? Engkau hamba yang baik, hai hambaku. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Sekarang masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu dan nikmatilah berkat bersama dengan Tuhanmu. Engkau setia dalam perkara kecil, kau akan menerima perkara-perkara yang besar dari Tuhanmu. Wah, masuklah hamba yang kedua. Tuhannya sangat senang. Dan hamba yang terakhir, Tuhannya punya pengharapan sama. Tuhannya punya ekspektasi kepada hamba pertama, hamba kedua sudah terwujudkan. Mereka bisa bekerja dengan baik. Maka Tuhannya juga punya ekspektasi yang sama kepada hamba yang terakhir. Karena semua dia berikan sesuai dengan kemampuan mereka. Dia punya pengharapan dia akan bisa menikmati hasil dari hamba-hambanya yang sudah bekerja buat dia. Dipanggillah hamba yang terakhir. Mana pertanggungjawabanmu? Datanglah hamba yang terakhir dan berkata, Tuanku, saya tahu Tuanku ini orang yang jahat. Wih, kaget tuannya. Kenapa kau bisa bilang begitu? Saya tahu Tuanku pergi ke negeri yang lain. Tuanku itu mencari sesuatu yang Tuanku tidak lakukan. Tuanku tidak menebas, Tuanku menuai di tempat di mana Tuanku tidak menanam di sana. Tuanku hamba yang jahat. Makanya oleh sebab itu, talenta yang Tuanku berikan, saya cuma kubur dalam tanah. Sekarang saya sudah gali. Nih saya kembalikan lagi. Tetap dengan jumlah yang sama. Apa respon Tuannya? Engkau benar-benar hamba yang jahat. Sebaiknya itu talenta kau kasih sama temanmu, entah yang dapat 2 atau yang dapat 5, supaya mereka menjalankan buat engkau, supaya aku pulang aku bisa menikmati hasilnya lebih daripada yang sekarang engkau kembalikan. Engkau hamba yang tidak bertanggung jawab. Engkau hamba yang menghakimi tuanmu. Apa urusanmu menghakimi saya? Masakan seorang hamba bisa menghakimi tuannya? Ya,
Apa urusanmu engkau mengatakan saya hamba ya Tuhan yang jahat, di tempat yang lain saya menuai, di mana saya tidak menebar? Apa urusanmu untuk mencari tahu hal-hal seperti itu? Tugasmu adalah menjalankan tanggung jawab, bukan untuk mengadili Tuhanmu, bukan untuk mencari tahu apa yang Tuhan kerjakan. Sekarang para penjaga, para prajurit, tangkap ini hamba yang jahat dan masukkan dia dalam kegelapan yang penuh. Engkau tidak bertanggung jawab, engkau hamba yang jahat. Semua kita pasti akan dituntut pertanggungjawaban kelak. Ya. Dan hal yang ketiga setelah engkau harus melaporkan pertanggungjawabanmu, Tuhan itu akan evaluasi pertanggungjawaban hamba-hambanya. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Akan dievaluasi setiap kita. Sejauh mana kita sudah mengerjakan bagian tugas kita. Sejauh mana itu hamba-hamba bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, semampu-mampunya mereka. Tuhan tidak menuntut mereka harus bekerja di luar kemampuan mereka. Tidak. Bekerjalah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena setiap kita diberikan beda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan tidak mengharapkan yang 2 harus mengerjakan seperti yang 5. Tidak. Atau yang 1 harus mengerjakan seperti yang 2. Tidak. Biarlah masing-masing bekerja sesuai dengan apa yang diberikan kepada mereka, apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi yang jelas, engkau harus jalankan itu, engkau akan dimintai laporan pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, engkau akan dievaluasi oleh Tuhan. Oleh Tuhan, engkau akan dievaluasi. Baik atau tidak baik kelakuanmu. Bertanggung jawab atau engkau lalai dalam menjalankan apa yang Tuhan berikan kepada engkau. Nah, apa kita belajar dari talenta ini? Coba apa yang kita belajar? Yang pertama talenta itu bicara tentang apa? Tuhan yang titipkan dia 6.000 dinar, 1 talenta, ya kan? Talenta itu bicara tentang harta dunia yang Tuhannya titipkan. Bicara tentang Tuhan, ya Bapa Yahweh, Tuhan kita yang maha baik, melalui anaknya Yesus Kristus, firman yang hidup. Setiap kita oleh karya dan karunia Roh Kudus, ya. Setiap kita dititipkan dengan harta dunia. Ingat, semua yang ada di dunia ini bukan milik kita. Semua kekayaanmu, semua rumah, mobil, pekerjaan, jabatan, kedudukan yang engkau miliki itu bukan milikmu. Itu semua cuma titipan. Istri, anak-anak, suami, itu semua cuma titipan Tuhan. Bahkan yang paling ekstrim, nafas hidupmu, detak jantungmu, itu semua cuma titipan Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan bisa mencabut dan engkau langsung meninggal dunia. Ya, apalagi kita lihat sekarang dengan pandemi COVID-19 ini, yang tadinya kelihatan kemarin sehat, tiba-tiba dengar dia sudah meninggal di rumah sakit. Kenapa? Karena terserang virus. Karena nafas hidup kita pun itu bukan milik kita. Jangan kau bermegah dengan keadaanmu, dengan kehebatanmu, kekayaanmu, kepintaranmu, kekuatanmu, dan banyaknya aset yang kau punya, banyaknya usaha yang kau miliki, jabatanmu yang tinggi. Jangan kau bangga dengan semua itu, karena semua itu cuma titipan Tuhan, yang mana engkau harus kerjakan dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, dan kau kerjakan untuk memuliakan Bapamu yang di surga. Harus jalankan tugas tanggung jawab itu, dan ada laporan pertanggungjawaban. Kau harus kerjakan dengan sungguh-sungguh titipan Tuhan itu. Engkau harus, apa yang Tuhan berikan kepadamu, harta kekayaan, kesempatan Tuhan berikan kepadamu, waktu, dan semua yang Tuhan berikan kepadamu itu, gunakan itu untuk investasi kerajaan surga. Gunakan itu untuk memuliakan Bapamu yang di surga. Gunakan itu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, seperti hamba yang pertama, hamba kedua, mereka menjalankan titipan Tuhan itu dengan penuh tanggung jawab. Karena bagi Tuhan, harta dunia titipan itu cuma perkara yang kecil, tidak ada artinya. Langit dan bumi Tuhan yang punya, semua makhluk yang hidup Tuhan yang punya, apapun di dunia ini Tuhan yang punya, semua kekayaan di dunia ini Tuhan yang punya. Bahkan nanti di surga nanti, ya kan, dindingnya dari batu permata, lantainya dari emas, Tuhan yang punya. Semua kekayaan, semua keindahan Tuhan yang punya. Bahkan kita pun Tuhan yang punya. Makanya semua harta yang Tuhan titipkan kepada kita itu perkara yang kecil bagi Tuhan. Carilah dahulu kerjaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Itu perkara yang kecil semuanya itu. Yang paling besar adalah hal kerajaan sorga. Itu perkara yang utama, yang terbesar. Sementara semua kekayaan dunia cuma hal yang terkecil di mata Tuhan. Nah, kalau kau tidak setia dalam perkara yang kecil, engkau terima semua titipan Tuhan, kekayaan, waktu, kesempatan, jabatan, dan semua yang terbaik, tapi engkau gunakan untuk dirimu sendiri, seperti hamba yang ketiga. Dia pendam dalam tanah, dia pakai untuk dirinya sendiri, dia nikmati untuk dirinya sendiri.
Dia tidak mau bekerja buat investasi kerjaan surga. Dia tidak mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengabaikan semua hal yang berurusan dengan pertanggungjawaban kepada Bapa Yahweh di surga. Dia lalai dan tidak bertanggung jawab dengan perkara kecil yang Tuhan titipkan kepada dia. Dia akan dievaluasi. Dan kalau kedapatan tidak bertanggung jawab, maka akan ada tersedia kegelapan yang paling gelap, di mana di sana akan terdapat ratapan dan keretakan gigi untuk semua hamba yang tidak bertanggung jawab, yang lalai menggunakan titipan Tuhan dalam hidupnya. Dia gunakan hanya untuk berfoya-foya, hanya untuk menikmati kesenangan duniawi, hanya untuk menikmati kesenangan dirinya sendiri. Dia tidak pernah menggunakan waktunya untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak pernah menggunakan hartanya untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak pernah mempergunakan jabatannya untuk memuliakan Tuhan. Semua yang dia pakai untuk dia pendam bagi dirinya sendiri. Maka dia akan kedapatan sebagai seorang hamba yang jahat. Tetapi kalau dia seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua, dia terima titipan Tuhan, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, waktunya untuk melayani Tuhan, hartanya untuk pekerjaan Tuhan, jabatannya untuk kepentingan kerajaan sorga, semua dia berikan, bahkan hidupnya, hatinya. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap harta kekayaan yang dititipkan Tuhan kepada hidupnya, dengan segenap apa yang dia miliki, bahkan hidupnya pun dia berikan untuk Tuhan. Maka dia akan kedapatan oleh Tuhannya. Engkau hamba yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara hal yang kecil atau hal soal titipan dunia ini kepada engkau dengan baik, maka engkau akan menerima perkara yang besar, yang lebih daripada dunia harapkan, yang lebih daripada dunia bisa berikan. Yaitu apa? Bukan cuma keselamatan hidup kekal yang engkau akan nikmati, tetapi kebahagiaan selamat engkau di bumi ini pun engkau bisa rasakan. Sukacita dan sejahtera yang tidak bisa dianugerahkan oleh dunia ini. Engkau tidak perlu mengalami ketakutan karena pandemi corona. Engkau tidak perlu mengalami kecemasan karena virus ada di mana-mana. Engkau tidak perlu merasa, oh saya ini bagaimana, saya ini tidak bisa bikin apa-apa, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa. Saya harus kurung di rumah, bagaimana pekerjaan saya, bagaimana usaha saya, bagaimana dan lain banyak hal, bagaimana yang engkau khawatirkan. Engkau tidak akan pernah mengalami kekhawatiran itu. Karena Bapamu yang di surga tahu kebutuhanmu. Dia mengerti keperluanmu. Dia mengerti keadaan rumah tanggamu. Dia mengerti keadaan usahamu yang sekarang mengalami keprihatinan. Dia mengerti pekerjaanmu. Dia mengerti studimu dan lain sebagainya. Yang apa yang dicari oleh dunia ini, itu hanya perkara kecil bagi Bapa di surga. Kalau engkau pentingkan dulu dia dalam segala hal, maka segala kebutuhanmu, segala keperluanmu, dia akan penuhi. Dan segala ketakutanmu, dia akan lenyapkan. Puji Tuhan. Mari, Bapak Saudara dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mulai sekarang kita menyadari bahwa ada tugas tanggung jawab yang mulia yang diberikan kepada setiap kita. Tuhan Yesus mau pada saat dia datang pada kali yang kedua, kita semua kedapatan setia. Dan kemudian Yesus berkata kepada kita semua, syabas ramai, hai hambaku yang setia, semua masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan yang kekal. Karena engkau sudah kedapatan bertanggung jawab. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dengan sangat sederhana pada saat pagi hari ini bisa menerangi hati pikiran kita dan membuka iman kita untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk meyakini pertolongan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia selalu menolong dan menyertai kita. Dia berikan Roh Kudus kepada kita untuk apa? Untuk memberikan engkau keberanian dan percaya, untuk memberikan engkau ketenangan dan keyakinan, untuk memberikan engkau kekuatan dan pengharapan bahwa di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah yang besar, engkau hidup di sana dan engkau bisa berdiam bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan kekal. Satu saat nanti bersama engkau di bumi ini pun juga engkau disertai Tuhan, sehingga engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu gentar, engkau tidak perlu bimbang dan khawatir. Engkau menjalani kehidupanmu melewati masa pandemi ini di dalam kekuatan dari Tuhan, dalam ketenangan dari Roh Kudus. Haleluya. Kita berdoa.